Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, kali ini teman-teman kita dapat request terbaru nih dari teman-teman kita yang akan ikut ujian SKB, yaitu minta dibahas tentang preceptorship dan mentorship. Ya teman-teman, kali ini teman-teman bisa lihat ya, atau bisa mengikuti sampai dengan tuntas terkait dengan pembahasan kita preceptorship dan mentorship. Nah, kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki masukan ya, yang punya masukan mau dibahas tentang apa, silahkan berikan komentar pada video kami teman-teman ya, dimana nanti kami akan berusaha untuk memenuhi saran dari teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan sih apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi gitu teman-teman ya, kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, ini dia soal nomor 1 teman-teman. Seorang perawat puskesmas sedang melakukan kunjungan rumah pada seorang wanita usia 45 tahun yang mengalami ulkus diabetikum. Nah, pada saat ini pasien saat ini sedang melakukan perawatan ulkus diabetikum. Pertanyaannya adalah, apakah peran yang sedang dijalankan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Edukator, B. Konselor, C. Advokat, dan D. Kolaborator, dan E yang terakhir adalah pelaksana asuhan keperawatan. Nah, mana nih teman-teman untuk jawaban nomor 1? Nah, jawaban yang benar adalah E teman-teman, pelaksana asuhan keperawatan. Kenapa demikian? Mari kita lihat pembahasannya secara detail teman-teman. Nah, ini opsi jawabannya, dan ini adalah pembahasan kita pada hari ini teman-teman. Yang perlu kita fokuskan di sini adalah data kita pada kasus seorang perawat puskesmas sedang melakukan kunjungan rumah pada seorang wanita 45 tahun yang mengalami ulkus diabetikum. Nah, dan saat ini itu pasien sedang melakukan perawatan ulkus diabetikum. Nah, teman-teman, berdasarkan data ya, maka jawaban yang tepat itu adalah si perawat sedang melakukan bertugas itu dalam hal pelaksana asuhan keperawatan. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui, sebagai pelaksana asuhan keperawatan, peran penting perawat adalah memberikan pelayanan langsung pada komunitas sesuai dengan kebutuhan komunitas atau keluarga. Nah, teman-teman, bagaimana jika opsinya adalah konselor? Nah, kalau konselor ini tidak tepat teman-teman, karena perawat konselor itu membutuhkan keterampilan khusus ya, dimana perawat tersebut itu adalah orang yang expert ya, atau memahami di bidang keahliannya ya. Jadi dapat dipercaya untuk membantu komunitas atau keluarga dan mengembangkan coping yang konstruktif dalam penyelesaian masalah. Ini merupakan konselor ya. Nah, kemudian terkait dengan pemilihan opsi advokat, ini juga dinilai tidak tepat karena perannya sebagai advokat itu adalah pembela hak-hak pasien, termasuk di dalamnya peningkatan pengingatan untuk apa yang terbaik ya, untuk apa yang terbaik untuk pasien, memastikan kebutuhan pasien itu terpenuhi dan melindungi hak-hak pasien. Nah, jika opsi case manager ini juga tidak tepat karena peran manajer kasus adalah menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas, sedangkan dia sedang melakukan perawatan ulkus diabetikum. Jadi ini tidak tepat teman-teman. Kemudian opsi yang edukator, opsi yang terakhir ini juga dinilai tidak tepat karena
peran perawat itu sebagai edukator, teman-teman, menuntut perawat memberikan pendidikan kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik itu di rumah, di puskesmas, dan di masyarakat secara terorganisir, dalam rangka menanamkan perilaku sehat sehingga terjadi perubahan perilaku seperti yang diharapkan dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, gitu teman-teman. Ya, sehingga untuk jawaban yang paling tepat di sini adalah sebagai pelaksana asuhan keperawatan. Ya, jawabannya adalah E, teman-teman. Ya, demikian untuk pembahasan nomor 1. Kita lanjut, teman-teman, untuk soal selanjutnya. Nah, teman-teman, ini merupakan soal nomor 2. Suatu rumah sakit sedang dihebohkan dengan adanya berita tentang malpraktik oleh perawat hingga menyebabkan kematian pada pasien. Ya, ini pasien, teman-teman, ya. Typo dikit tuh. Kemudian direktur rumah sakit mengadakan pertemuan mengenai kasus yang terjadi dengan meminta penjelasan dari perawat yang bersangkutan serta membandingkan dengan SOP atau standar prosedur rawatan di rumah sakit, sehingga diketahui bahwa perawat tersebut itu tidak bersalah. Nah, pada kasus yang demikian, pertanyaannya adalah apakah metode penyelesaian konflik yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah pada kasus tersebut A. Negosiasi, B. Kolaborasi, C. Akomodasi, D. Menghindar, dan E. Kompetisi. Nah, teman-teman, sebelum menjawab, teman-teman harus tahu dulu ya, teman-teman, terkait dengan metode penyelesaian konflik. Nah, jawaban pada nomor 2 ini adalah E, teman-teman, ya, yaitu kompetisi. Nah, bagi teman-teman yang belum paham nih terkait dengan metode penyelesaian konflik, mari kita bahas ya secara tuntas pada kesempatan hari ini gitu. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasannya strategi penyelesaian masalah ya, atau strategi pemecahan masalah itu ada 5, teman-teman, ya. Yang pertama adalah metode akomodasi atau accommodation. Nah, pada strategi ini pihak rumah sakit itu memberikan kesempatan pada perawat untuk mengatur strategi pemecahan masalah, ya, khususnya apabila permasalahan tersebut itu penting, ya, dan hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Nah, perawat yang menjadi bagian dalam konflik ini dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama. Ini merupakan metode akomodasi. Nah, teman-teman, kemudian bagaimana jika metode kompetisi? Nah, ini yang benar kita tadi ya, teman-teman. Nah, di mana penjelasan metode kompetisi ini adalah strategi ini dapat diartikan sebagai win-loss, ya, atau penyelesaian konflik, teman-teman. Ya, jadi ada menang, ada salah. Jika salah berarti dihukum, jika menang itu, teman-teman, ya. Nah, penyelesaian ini hanya satu orang atau kelompok yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. Nah, akibat negatif dan keinginan yang akan datang. Nah, ini merupakan metode kompetisi, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kemudian yang ketiga, metode negosiasi atau negotiation? Nah, strategi ini merupakan strategi penyelesaian konflik di mana semua yang terlibat ini saling menyadari dan sepakat tentang keinginan bersama. Nah, penyelesaian seperti ini itu sering diartikan sebagai loss-loss situation. Ya, jadi kedua unsur yang terlibat menyerah dan menyepakati hal yang telah dibuat. Ini metode negosiasi. Nah, bagaimana dengan metode
menghindar atau avoidance. Nah, metode avoidance ini adalah metode menghindari ya, atau bentuk pemecahan masalah dengan ini menarik diri atau menghindari konflik. Nah, dalam metode ini biasanya pihak-pihak yang bertentangan mengambil keputusan untuk berpisah atau menghindar secara fisik. Nah, kemudian teman-teman, untuk metode yang kelima adalah metode kolaborasi atau collaboration. Nah, kalau strategi ini merupakan strategi win-win solution ya, di mana pada kolaborasi kedua unsur yang terlibat perselisihan ini menentukan tujuan bersama dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Karena keduanya meyakini akan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, masing-masing meyakininya nih teman-teman. Strategi kolaborasi tidak akan berjalan jika kompetisi insentif sebagai bagian dari situasi tersebut. Dan kelompok yang terlibat tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan tidak adanya kepercayaan dari kedua kelompok tersebut atau perseorangan ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau pada kasus kita ya, ini disebutkan bahwa terdapat berita tentang tindakan malpraktik oleh perawat sehingga menimbulkan kematian pada pasien. Direktur rumah sakit melakukan penyelesaian masalah dengan meminta penjelasan dan membandingkan dengan standar prosedur sehingga didapatkan kesimpulan bahwa perawat itu tidak bersalah. Nah, berdasarkan pernyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa strategi penyelesaian masalah yang ditetapkan dalam kasus ini ialah yakni metode kompetisi teman-teman ya, metode kompetisi. Nah, di mana kedua unsur yakni perawat yang terlibat dibandingkan dengan standar prosedur yang diambil dan diambil kesimpulan bahwasannya perawat tersebut itu tidak bersalah. Ya, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 itu adalah E teman-teman. Begitu dia. Oke, sepertinya lengkap ya teman-teman untuk penjelasan nomor 2 ini. Kita lanjut untuk nomor 3 teman-teman. Nah, untuk kasus nomor 3 ini dia untuk kasus nomor 3 teman-teman. Pada sebuah rumah sakit diketahui terdapat 15 perawat baru yang sedang melakukan orientasi ruangan serta penjelasan sasaran keselamatan pasien yang merupakan target pencapaian rumah sakit oleh Kepala Divisi Keperawatan. Nah, Kepala Divisi mengatakan bahwa target ini merupakan tujuan bersama untuk direalisasikan ke depannya. Pertanyaannya adalah, apakah jenis tindakan yang dilakukan oleh Kepala Divisi Keperawatan pada kasus tersebut? Nah, jenis tindakan yang ditanyakan teman-teman. A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengelolaan staf. D. Pengarahan. Dan E. Pengendalian. Nah, jawaban yang tepat pada soal nomor 3 ini adalah mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah C teman-teman, yaitu pengelolaan staf. Kenapa bisa demikian? Ayo kita lihat untuk pembahasan kali ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan teman-teman ya. Jadi sebenarnya fungsi manajemen keperawatan itu ada 5 ya, dimana yang pertama itu adalah planning. Tadi kita udah jelas ya bahwasannya pengelolaan staf yang benar ya, C. Nah, yang pertama adalah planning. Planning ini merupakan perencanaan ya. Pada proses perencanaan di sini item-item yang terkandung di dalam perencanaan atau planning ini ya merupakan menentukan misi ya, visi, tujuan, kebijakan, prosedur dan peraturan-peraturan dalam pelayanan keperawatan. Nah, kemudian membuat perkiraan proyeksi jangka pendek dan jangka panjang serta menentukan jumlah biaya dan mengatur adanya perubahan berencana. Nah, ini
itu dijelaskan atau dijalankan pada peran dan fungsi manajemen keperawatan yang pertama, ya, yaitu planning. Kemudian bagaimana dengan organizing yang kedua nih teman-teman, atau pengorganisasian, di mana di sini meliputi beberapa kegiatan, diantaranya adalah menetapkan struktur organisasi, menentukan model penugasan keperawatan sesuai dengan keadaan klien dan ketenagaan, kemudian mengelompokkan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan dari unit, ya, bekerja dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan, dan memahami serta menggunakan kekuasaan dan otoritas yang sesuai. Ini merupakan penjelasan dari organizing. Nah, yang ketiga nih teman-teman, untuk staffing. Ini yang perlu diingat juga nih teman-teman, bahwasannya pengelolaan staf ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian, diantaranya adalah rekrutmen, ya, wawancara, mengorientasikan staf, kemudian menjadwalkan dan mensosialisasikan pegawai baru, serta pengembangan staf. Ini adalah bagian dari staffing, ya, atau pengelolaan staf. Kemudian peran fungsi yang keempat itu adalah directing. Nah, directing ini merupakan pengarahan teman-teman, di mana bentuk kegiatannya itu meliputi pemberian motivasi, ya, supervisi, mengatasi adanya konflik, pendelegasian, cara berkomunikasi, dan fasilitas untuk kolaborasi. Ini merupakan kegiatan dari directing teman-teman, ya, directing. Untuk yang terakhir yaitu peran dan fungsi controlling, ya, ini adalah merupakan controlling atau pengendalian, di mana kegiatan ini meliputi pelaksanaan penilaian kinerja staf, ya, pertanggungjawaban keuangan, pengendalian mutu, pengendalian aspek legal dan etik, serta pengendalian profesionalisme asuhan keperawatan. Nah, ini merupakan bagian dari pengendalian atau controlling. Nah, teman-teman, sedangkan pada soal ini diketahui bahwa perawat itu baru melakukan orientasi ruangan serta penjelasan sasaran keselamatan pasien yang merupakan target pencapaian rumah sakit oleh kepala divisi. Nah, di mana kepala divisi keperawatan ini mengatakan bahwa target ini merupakan tujuan bersama untuk direalisasikan ke depannya. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, ya, diketahui bahwa kepala divisi melakukan fungsi dan peran manajemen pengelolaan staf yang meliputi pengorganisasian staf, ya, kemudian menjadwalkan dan mensosialisasikan pegawai baru serta pengembangan staf. Ini dia. Sehingga yang paling tepat itu adalah C untuk pembahasan soal nomor 3. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung terus channel Kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami. Berikan masukan yang paling mantap yang teman-teman punya. Mudah-mudahan kami bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.